Otak-atik dengan kuburan, dan itu tuh kuburannya kuburan orang asli. Orang asli serius itu, Iya, makanya itu yang bikin film. itu ada orang yang beneran. Itu ada orang yang beneran. Makanya, terus malam-malam kan syutingnya nggak mungkin siang kan. Malah syutingnya tuh dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Satu scene guys. Hai Kyle Lovers. Hai, gue Dava Wardana berperan sebagai Ratna. Gue Caitlin Halderman berperan sebagai Dodi. Dodi apaan sih lo? Nggak, sorry, gue berperan sebagai Dani, dia berperan sebagai Ratna. Di film Menjelang Ajal. Excited banget ya. Maksudnya aku ngambil film kan ada banyak aspek gitu ya. And I think film Menjelang Ajal ini men-checklist semua aspek yang aku pengen gitu. Misalkan dari storyline aku suka banget. Dari director sama Bu Hadrah yang filmnya lagi seliweran di mana-mana. Terus castnya juga ada Dava, ada Kak Danish, sama Shakel juga. Production house-nya juga oke banget. So everything is just like in one package sih. Jadi pas ditawarin aku yang kayak ini film bagus banget dan seru banget. Jadi aku yang so excited untuk ditawarin. Aku langsung kayak yaudah yuk coba. Kalau buat aku sih juga sama ya, karena aku mengawali karir aku sama Caitlin gitu loh. Di waktu itu ada sebuah series. Dan alhamdulillah lah ya, pada saat itu tuh seriesnya cukup disukain. Jadi untuk sekarang main lagi sama Caitlin tuh jadi yang kayak wah seru nih, semoga juga bisa membawa kesuksesan yang dulu untuk di ke depan yang sekarang. Perjalanan karir Dava, aku tahu guys, pertama casting sama aku. Ah bener lagi. Pertama project sama aku, ya kan? Bener, itu bener. Pertama kali casting, sumpah, sama Caitlin. Ingat banget, sambil nunggu casting tuh dia masih suka main game. Masih itu suka main game apa sih? PUBG. Kita sebenarnya akhirnya mengetahui bahwa katanya ini adalah inspired by a true story. Iya. Inspired by, nggak plek-ketiplek tapi inspired by. Jadi kita setiap reading hampir 3 minggu ya, Dav? Iya. Kayak kita sering banget ngobrol sama penulisnya langsung, itu Adenis, sama Bu Hadrahnya juga kan, dia juga nulis di sini, gitu. Jadi kita researchnya dari situ sih, kayak ngobrol sama mereka karakternya mau gimana dan segala macam, terus kita develop sendiri. Itu dari aku. Dan lebih kayak jadi dengar-dengar cerita mengenai kayak pesugihan itu seperti apa, terus mediumnya dan gimana dampaknya terhadap keluarga itu kalau akhirnya salah itu seperti apa gitu sih. Karena kalau buat aku sendiri, aku kan sempat kuliah di luar, jadi kurang kurang familiar dengan cerita-cerita seperti ya cerita urban folk yang di Indonesia seperti pesugihan, terus persekutuan dengan iblis gitu-gitu kan di luar negeri kan beda ya caranya ya gitu. Nah jadi aku nggak familiar lah, akhirnya lebih ke familiarisasi diri aku sekarang terhadap isu-isu seperti itu. Kita nggak pakai bahasa Sunda, tapi kita ada logat Sunda di sini. Tapi yang lucunya lebih Indonesia Dava, tapi lebih struggling dia untuk pakai logat Sunda. Gua terlalu Indonesia, gimana sih lu Dav? Bener. Tapi memang dalam cerita kan karakter aku kan memang keluar dari rumah dulu nih. Terus kita lumayan sudah membawa bahwa di sini tidak terlalu bahasa Sundanya itu nggak terlalu kental biar agar masyarakat Indonesia kan harapannya kan ini filmnya menjangkau lebih ke masyarakat Indonesia kan, jadi lebih bisa relate dan mengerti gitu loh. Dimana nanti untuk aspek pesugihannya itu ibu kita yang lebih ninda karena memang latarnya lebih ke urban sekarang gitu. Kita udah kenal dari dulu sebenarnya, sebelum juga berkarir di dunia entertainment ini sebenarnya udah kenal dari karena sekolahnya Caitlin tuh juga deket sama sekolahku. Jadi dulu ya karena sekolahnya dekat kan, biasanya kalau ada aktivitas olahraga atau apa tuh suka ada aja kan. Akhirnya kita udah kenal dari situ, terus akhirnya mengawali karir aku bareng dan lain-lain itu kan jadi selalu ada aja live update dan ketemu tuh ya udah lumayan kenal satu sama lain lah gitu. Jadi untuk membangun chemistry sih buat aku tidak sesulit itu ya, karena kita juga di luar persyutingan juga pertemanan kita tuh juga banyak yang sama gitu. Iya, satu circle-nya tuh kayak ibarat nih kalau apa sih di matematika tuh tau gak sih Venn diagram apa sih? Kenapa pakai matematika? Kayak ini Dava nih gua terus tengah-tengahnya teman-teman kita gitu. Nggak, jadi kita awalnya tuh jadi di dekat sekolah kita tuh ada kayak warung gitu.
Terus suatu hari tuh kita lewat-lewat satu sama lain terus kayak Enggak. Enggak gitu, jangan Bukan dengar ya? hoax. Bukan. Sorry, gue kira di film-film. Aku lupa sebenarnya kita pertama kali ketemu di mana sih? Lupa. Intinya kalau ada sporting event gitu, kita sering ketemu dan papasan lah gitu. Cuman di saat itu circle kita emang belum sama. Mulai sama belakang-belakangan ini. Cuman waktu itu di saat itu ya Dava S Dava, aku S aku, beda pertemanan dan segala macem. Cuman sering ketemu aja karena sporting event. Iya, dan menariknya tuh ya kita kan jadi sempat karena sekolahnya dekat jadi temen dekat gitu kan dulu. Nah terus menariknya aku kan setelah itu sempat pergi keluar, akhirnya sempat lost contact sama Caitlyn. Terus abis beberapa lama denger lagunya Caitlyn dan dia sudah kayak lebih berkecimpung di dunia entertainment gitu loh. Dimana aku waktu itu belum memutuskan untuk bekerja di dunia entertainment karena aku kuliah dulu. Pas balik aku ditawarin casting, ketemu di casting tuh bener-bener kayak loh apa kabar kayak. Terus maksudnya Caitlyn kan sudah lebih senior lah dibanding aku. Kalau di dunia entertainment, ya karena kamu mulai karirnya duluan gitu loh. Jadi waktu itu bener kayak oh iya, dulu tuh kita kenal satu sama lain belum ada kepikiran kesini sama sekali gitu. Oh tapi dulu tuh lagi zamannya lagi rame ACFM, inget gak sih? Iya. Nah dari situ tuh dulu tuh 2000 berapa ya? 15 lah. 14-15 tuh lagi rame-rame ACFM. Jadi tuh awalnya tuh kenal-kenalannya dari situ gitu. Anak populer biasa. Oh Abbas. Aku juga Abbas. Aku Abbas sama Abol. Kalau buat aku sih daripada pinjol mendingan Bang Laris. Mendingan gak dua-duanya dong. Percaya nggak percaya sih sebenarnya aku lumayan cuek ya soal hal kayak gitu. Jadi kalau makanan apa segala macam ya selama itu enak aku makan aja, aku nggak perlu tahu background atau apa segala macam, cari tahu kayak oh ini enak terus ramai banget pakai penglaris ya kayak ya sebetulnya emang enak aja gitu. Kalau aku gitu sih, lebih logis. Iya aku juga masih logis sih. Jangan sampai lah aku takutan soalnya orangnya. Menurut aku dia keren banget sih. Maksudnya she's literally all out ya, Dav. Maksudnya dia bisa sampai yang kayak before and after take tuh bisa menyendiri terus bisa kayak apa ya kebawa emosi aja sih. Jadi dia kadang suka minta maaf kayak maaf ya aku terlalu kebawa emosi, aku yang kayak nggak keren banget. Kita langsung kayak oh wow. Kadang kan kita kalau menjalankan scene pas sudah take itu kan emosi suka kebawa kan, apalagi kalau scene yang sangat berat dan kita mencoba untuk menjiwai banget. Dan bener kata Caitlyn, apalagi di scene final ending tuh dia bener-bener ada waktu momen dimana krunya terus megangin gitu loh, karena memang cukup kebawa atas aliran emosinya tersebut gitu. Dan kalau ditambah plus make upnya dia itu kan, jadi itu dia bilang make upnya itu ngebantu banget untuk dia mancing emosi dia juga gitu. Terus dan kita kan sebagai keluarga tuh kadang pasti pengen bonding dan chemistry kan. Cuman kayak Syarifah Dani sih udah himbau gitu loh, khusus di set. Dia tuh karena di project ini dia sangat totalitas juga dan emosinya banyak keluar. Jadi kadang kalau pas lagi in between scene atau dia menunggu tuh dia suka tidur atau menyendiri gitu loh, karena memang dia di sini terkuras banget sih emosinya. Terus kadang kita juga sebagai anak-anaknya tuh di sini kayak pengen mau ngajak ngobrol tapi kayak aduh kesian juga sih ibu kita ya lagi ini, karena di sini dia bercampur semuanya, bener-bener ada yang ketakutannya, nangis gila-gilaan juga ada, terus berubah menjadi sesuatu yang lebih berbeda juga ada. Jadi salut banget sih buat kita ngelihat perjuangan beliau di sini. karena rame banget aja sih. Jadi nggak kerasa serem. Karena kita sebagai pemain, kita selalu datang ke set yang rame. Tapi biasanya yang digangguin itu kru, karena mereka suka iseng sendiri kemana, sendiri nongkrong kayak di mana. Sering banget kayak gitu, lo ngerti gak sih? Maksud gue kayak kru tuh sering banget ada yang sendiri, apa segala macam. Terus baru cerita ada yang digangguin ini itu. Kalau kita nggak, ngapain sendiri? Cita-cita kayak denger suara gamelan gitu tuh udah sering banget, udah sering kejadian gitu loh. Cuman menariknya kayak yang tadi Caitlyn bilang karena rame,
Aku tuh ya tadi aku bilang kan orangnya penakut banget. Nah tapi di satu adegan di sini yang ada di trailer juga yang aku bersama pocong-pocong di belakang aku, itu tuh setnya di kuburan yang bener. So kayak punten mohon maaf, kok nggak di set ya? Ini kenapa kuburan beneran ya? Dan Literally ada orang. Iya, dan berinteraksi dengan kuburan yang ada orangnya juga di bawah. Aku kira kan at least kuburannya itu tuh di set ya, maksudnya dibikin gitu loh. Jadi pastinya membawa atmosfer mencekamnya lebih, karena kan ini kuburan siapa ya punten nggak tahu. Apalagi kita ganti lagi ininya apa namanya nisannya kita kita ganti gitu loh. Dan apa namanya berhubungan dengan sekitar ada 40 ekstra pocong waktu itu kalau nggak salah. Ya pasti itu sangat mendukung situasinya juga. Jadi lebih bisa mendalami perannya di apa momen situ. Tapi kalau syuting kan pasti shot-shotnya itu banyak gitu loh. Jadi di awal-awal pasti kerasa di shot-shot terakhir tuh udah mulai yang kayak ya kita udah familiar aja sih dengan setnya gitu. Wah iyalah gila, lu bisa bayangin gak sih kayak cerita di situ kan aku juga ya nanti nonton aja adegannya di film. Cuman itu serem banget karena aku harus otak-atik dengan kuburan nih. Dan itu tuh kuburannya kuburan orang asli. Orang asli serius itu yang bikin serem. Itu ada orangnya beneran. Itu ada orangnya beneran. Makanya, terus malam-malam kan syutingnya nggak mungkin siang kan. Syutingnya itu dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Satu scene guys. Makanya tolong ditonton ya gimana satu scene itu akhirnya jadi karena shotnya kalau nggak salah total ada 14 shot. Hanya buat satu scene saya ngotak-ngatik kuburan orang. Jujur aku nggak ada lagi yang bagian terlalu serem-serem in real life saat syutingnya ya. Itu nggak ada. Palingan tempatnya aja yang agak mengerikan. Kayak rumah-rumah tua gitu. Itu aja sih. Tapi ini sih kayak buat aku tuh makeup effect-nya ibu kita, Bu Sekar, itu tuh hasilnya kan ada fase-fase nih dalam syutingan ini. Dan ya karena judulnya juga menjelang ajal, jadi kita tahu bahwa ibu kita itu ada di proses menjelang ajal. Nah fase-fase terakhir di mana dia sudah sangat berbentuk tidak wajar seperti di poster, itu benar-benar menurut aku sih mencekam banget ya. Iya. Awal-awal waktu belum tahu pun pas akhirnya take dan melihat asli tuh itu membantu banget untuk mancing emosinya sih buat aku. Aduh, gue tuh setiap kali mau syuting tuh selalu berdoa ya punten ya spirit ini kita mau kerja di sini mau mencari nafkah jadi tolong tolong jangan diganggu. Nah tapi menariknya sebenarnya ini setelah juga syuting. Tapi aku lagi promo juga, cuman bukan buat yang ini. Cuman kemarin aku nih orang penakut banget kan. Cuman entah itu gimmick, apalagi ditinggalin. Apalagi bercanda. Entah itu gimmick atau enggak, tapi lagi podcast. Terus tiba-tiba tuh digangguin nih kayak ada suara kayak yang ikut gitu loh dalam frekuensi kayak gitu. Aku sampai kayak gila takut banget sampai naikin kaki gitu ke atas. Soalnya takut kakinya dipegang-pegang atau gimana. So aku bilang kayak punten ya spirit-spiritnya di sini apalagi itu malam Jumat. Kita cuma mau promo film besok juga premier, tolong ya didukung. Kita tidak ingin mengganggu atau apapun, sumpah gitu. Hanya ingin kerja gitu. Jadi ya adanya di momen situ dan itu mungkin kalau kalian bisa lihat ada di salah satu YouTube-nya juga. Karena saya sangat ketakutan. Scene ending sih? Scene ending ya, karena scene ending karena horor itu kan syutingan kalong ya, dalam artian callingannya itu suka terbalik, dimana dari sore sampai pagi, biasanya tuh kebanyakan take itu di pagi-pagi. Subuh sih lebih tepatnya. Dan kita harus melakukan scene ending yang menurut aku sangat emosional tuh di jam-jam jam 3, jam 4 gitu loh. Itu kan udah, ya kadang udah nggak connect juga ya, udah nggak fokus juga ya. Tapi ya akhirnya dipancing sama sutradara, maksudnya aku respect banget sama Bu Hadah, dia tahu banget cara memancing pemainnya dengan caranya dia sendiri. Jadi menurut aku akhirnya sih dia Bu Hadahnya juga ngerasa puas, aku juga kita mungkin secara emosional karakternya juga menurut aku pada saat itu dapet dan itu sih sangat challenging ya karena dalam satu sisi udah ke jam 4:30 atau jam 5 jadi bentar lagi tuh sun up. Jadi kalau misalnya sun up itu tuh dan kita belum dapat scene itu kita harus ditutup lagi nih ruangannya itu. Jadi itu kan sangat merepotkan kru ya, apalagi udah pagi banget ya jadi kita nggak enak. Jadi ya itu sih menurut aku sangat challenging sama yang tadi kuburan itu dari jam 9 sampai jam 3 aku ngacak-ngacakin kuburan orang gitu loh kayak wow. 6 jam itu udah. Yoi itu sudah kayak ya udah pulangnya harus
mandi kan pasti. Jadi mandi jam 4 pagi di daerah puncak yang sangat dingin. Ya itulah, makanya guys, itu kita perjuangan kita di film Menjelang Ajal. Yang menariknya lagi, dan ini sedikit lucu sih, kayak ada, kan aku bilang ada sekitar 40 ekstra pocong di belakang. Tiba-tiba ada satu yang dari jauh gitu lagi menyendiri. Terus kan kaget kan, aku kayak anjing itu pocong beneran ya gitu. Ternyata bukan, salah satu ekstrasnya masuk angin karena udah kemalaman. Karena lagi muntah-muntah dia sendiri di jauh di sana, jadi kesian banget sih. Ya itu kayak ada yang intinya copot sendiri gitu. ada yang talinya tiba-tiba sebelum aku take, ya kadang juga mereka kan butuh hiburan ya. Karena bisa bayangin gak sih, mereka kayak dari jam 9 sampai jam 3 kayak gini terus, nggak bisa gerak, dan itu kan kainnya tipis ya, dan itu kan kembali lagi ini puncak rada dingin. Ya kainnya tipis, terus ya ada yang tiba-tiba sebelum take tuh talinya copot jadi boxernya atau CD-nya kelihatan. Itu kan lucu banget ya, jadi kadang aku juga ada... lucu dia nggak bisa ngapa-ngapain, Dapri cuma bisa gitu doang. Tangannya kan kayak gini, jadi cuma bisa ogel-ogel gitu. Nanti mungkin pas lagi udah tayang gue pengen share sih beberapa video karena lucu. Ada yang juga sambil ngerokok, tapi ngerokoknya itu dipegangin sama telco gitu loh, digini-giniin. Karena kan tangannya nggak bisa kan. Dan untuk ngeriset tangannya itu juga cukup lama, nanti untuk gini dipasang tali lagi, lali-lili. Jadi ya itu scene cukup buat aku sangat memorable sih, dan aku penasaran banget ya jadinya kayak gimana. Semoga sih bagus, karena itu sebelum take ada aja adegan lucu di jam 9 sampai jam 12 tuh masih serius lah, tapi di jam 1 sampai jam 3 tuh udah mulai jam-jam yang kritis, jam-jam kritis tuh. Jadi udah krunya juga udah capek, kita semua udah capek, jadi butuh hiburan. Jadi kalau ada yang ketahuan aja, tapi scene itu scene menuju ending. Jadi harus yang sangat pasti aku mencoba untuk menjiwai sih gitu. Oke, Kak Lovers jangan lupa untuk nonton film Menjelang Ajal mulai kapan dah? Tanggal 30 April di seluruh bioskop Indonesia, bioskop kesayangan. Ajak semuanya, teman-teman, keluarga, pacar, atau selingkuhan, jangan. Ya pokoknya siapa, sebanyak-banyaknya. Dan ya, Oke. apa lagi? Itu aja. Itu aja. Dadah!